Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Saya berharap kabar kalian semua baik-baik saja dan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Nah, pada pertemuan keempat hari ini kita akan belajar mengenai sistem pertahanan tubuh manusia, yang dimana sistem pertahanan tubuh itu sendiri merupakan suatu sistem dalam tubuh yang bekerja mempertahankan serangan suatu bibit penyakit atau patogen yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya yaitu fungsi sistem pertahanan tubuh. Yang pertama sebagai bentuk kekebalan tubuh. Yang kedua penangkal dan penghancur benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Yang ketiga, pendeteksi adanya sel-sel abnormal. Dan yang keempat, untuk menjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh. Nah, sistem pertahanan tubuh di sini dibagi menjadi dua, yaitu pertahanan tubuh non-spesifik dan pertahanan tubuh spesifik. Di mana sistem pertahanan tubuh non-spesifik di sini merupakan pertahanan akhir yang berfungsi memberikan respon langsung terhadap berbagai antigen yang menyerang tubuh. Nah, pertahanan tubuh non-spesifik di sini dibagi menjadi dua, yaitu pertahanan pertama dan pertahanan kedua. Pada pertahanan pertama dibagi menjadi tiga, yaitu pertahanan fisik atau mekanik yang meliputi kulit, kornea, mata, dan membran mukosa yang melapisi saluran pernapasan, pencernaan, saluran kemih, dan saluran reproduksi. Yang kedua yaitu pertahanan biologis yang berupa populasi bakteri yang tidak berbahaya yang hidup di kulit, membran mukosa, usus besar, dan saluran vagina. Yang ketiga yaitu pertahanan kimiawi yang berupa sekresi zat kimia yang menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Dan yang kedua yaitu pertahanan kedua, di mana pada pertahanan kedua dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu inflamasi, di mana inflamasi di sini merupakan reaksi cepat terhadap kerusakan jaringan, baik dalam respon luka, gigitan serangga, atau cedera akibat pukulan keras. Tanda-tandanya yaitu timbul warna kemerahan, timbul panas, timbul membengkakan, dan timbul rasa sakit. Nah, inflamasi di sini berperan sangat penting. Kenapa? Karena reaksi ini mencegah penyebaran infeksi ke jaringan lain, yang mempercepat proses penyembuhan dan memberikan informasi pada komponen sistem imun lain tentang adanya infeksi. Yang kedua yaitu fagositosis. Nah, fagositosis di sini dilakukan oleh sel darah putih jenis neutrofil dan monosit. Pada proses fagositosis meliputi sel darah putih menelan patogen yang membawanya ke dalam vakuola yang ada di sitoplasma sel tersebut, lalu mencernanya dengan enzim. Dan yang ketiga yaitu protein antimikroba yang terdiri atas interferon dan protein komplementer, di mana interferon yang berfungsi menghambat perbanyakan sel-sel terinfeksi, sedangkan protein komplementer ini akan muncul apabila muncul ikatan antigen. Sedangkan pada sistem pertahanan tubuh spesifik merupakan pertahanan tubuh yang bersifat khusus sesuai dengan jenis antigen yang masuk ke tubuh. Nah, pertahanan tubuh spesifik di sini dibagi menjadi dua, yaitu limfosit dan antibodi. Nah, yang pertama yaitu limfosit, di mana sel B membentuk di dalam sumsum tulang. Jenisnya yaitu sel B memori dan sel B plasma. Sel T membentuk di limfa,
jenisnya yaitu sel T memori, sel T pembunuh, dan sel T supresor. Dan yang kedua yaitu antibodi, yang merupakan protein yang menempel pada limfosit B yang dapat mengenali dan melawan molekul antigen. Nah, antibodi di sini juga disebut imunoglobulin atau Lg karena mengandung protein gamma globulin. Antibodi menyerang antigen dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu netralisasi atau terhadap virus. Yang kedua yaitu aglutinasi atau terhadap mikroba. Yang ketiga yaitu presipitasi atau terhadap antigen terlarut. Dan yang keempat yaitu lisis atau terhadap sel asing. Selanjutnya yaitu tipe-tipe antibodi. Tipe-tipe antibodi dibagi menjadi 5, yaitu IgG, yang kedua IgA atau dimer, yang ketiga IgM atau pentamer, yang keempat IgD, dan yang terakhir atau kelima yaitu IgE. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kekebalan tubuh. Yang pertama yaitu kekebalan aktif. Nah, kekebalan aktif di sini terjadi apabila tubuh memperoleh sistem imun secara aktif dan menghasilkan respon imun utama. Nah, kekebalan aktif secara alami terjadi saat tubuh terkena penyakit. Ketika terkena patogen, tubuh membentuk antibodi yang sesuai. Jika suatu saat terkena penyakit yang sama, tubuh dapat mencegahnya dengan cepat. Dan kekebalan aktif secara buatan dapat dilakukan dengan memberikan vaksin, di mana vaksin di sini merupakan bibit penyakit yang sudah dilemahkan sehingga di dalam tubuh timbul kekebalan pada suatu jenis patogen sesuai jenis vaksin yang digunakan. Yang kedua yaitu kekebalan pasif, di mana mekanisme pertahanan tubuh yang tidak dirangsang. Kekebalan ini dilakukan dengan memberikan zat antitoksin. Zat antitoksin di sini diberikan langsung ke dalam tubuh. Selanjutnya yaitu gangguan sistem pertahanan tubuh. Yang pertama yaitu hipersensitivitas atau alergi, yang merupakan peningkatan sensitivitas atau reaktivitas terhadap antigen yang pernah dipajankan sebelumnya, yang terjadi pada beberapa orang saja dan tidak terlalu membahayakan tubuh. Yang kedua yaitu penyakit autoimun, di mana merupakan kegagalan sistem imunitas untuk membedakan sel tubuh dengan sel inang sehingga sistem imunitas menyerang sel tubuh sendiri. Yang ketiga yaitu imunodefisiensi, yang merupakan kondisi menurunnya keefektifan sistem imunitas atau ketidakmampuan sistem imunitas untuk merespon antigen. Contohnya yaitu defisiensi imun kongenital dan AIDS. Baiklah, terima kasih waktu dan perhatiannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.